Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Saat lagi sibuk-sibuknya mengurus dokumen yang menumpuk, Olulu yang sekarang jadi asistennya mulai masuk ke dalam ruangan Denosuke, memberinya kabar jika negosiasinya dengan suku Birmen telah berhasil disepakati. Selain info tersebut, Olulu juga memberitahu Denosuke jika dia akan mendapati penghargaan terkait kontribusinya yang selalu berhasil dalam negosiasi. Saat kerja kerasnya diakui sampai mendapat penghargaan, membuat Denosuke tak kuasa menahan rasa bahagianya. Setelah Olulu pergi, sekarang giliran Ulmanra buat datang. Datang ke sini untuk memberinya semangkuk makanan, tapi ya ampun, porsinya itu loh, dikira ngasih makan baik kali ya. Saat makan, Denosuke langsung mengeluh. Ngeluh bukan karena porsi makanannya yang sedikit, tapi karena rasa makanannya yang sangat hambar, sampai nggak bisa dikategorikan sebagai makanan. Denosuke tahu jika dia harus mensyukuri apa yang ada, tapi tetap aja, kadang-kadang dia juga ingin makan daging. Ngeluhnya Denosuke sepertinya terdengar langsung ke telinga si merah. Berkat itu, dia pun langsung mengambil tindakan, mengajak Denosuke untuk pergi berburu. Denosuke sangat kaget pas tahu jika si merah bakalan ngambil tuh daging secara langsung dari sumbernya. Sebenarnya alasan Ulmanra ngajak Denosuke ke sebuah hutan bukan cuma buat berburu doang, tapi karena saat ini ada rumor yang beredar tentang binatang sihir yang telah memakan banyak korban. Denosuke bertanya, kenapa dia baru ngomong sekarang? Yang kuat akan memakan yang lemah, begitulah hukum alam. Padahal Denosuke udah takut sama rumor, tapi sialnya malah ditambahin lagi sama tatapan seramnya milik Ulmanra. Dengan hebohnya, Ulmanra mengatakan jika dia menemukan makanan. Makanan ini emang bisa dimakan, tapi resiko yang didapat malah kita yang jadi makanan. Sebab saat jamur tersebut ditemukan, biasanya babi hutan yang jadi penunggu bakalan muncul. Saat tahu bahaya makan daging adalah kematian, Denosuke langsung kena mental dan langsung bersembunyi di belakang, lalu menyerahkan sisanya pada yang di atas dan pada kekuatan Ulmanra seorang. Di saat Ulmanra sibuk mengurus babi hutan, maka Denosuke akan jadi seorang analis. Alasan Ulmanra nendang di bagian atas, tujuan utamanya untuk membuat taring yang ada di pala babi menempel ke bagian permukaan tanah. Tapi percuma juga sih, soalnya berkat itu dia pun jadi kepikiran buat melempar tanah menggunakan kekuatan taringnya. Meski serangan tersebut berhasil Ulmanra hindari, tapi berkat itu jugalah orang yang di belakang malah jadi yang harus menerima manfaatnya. Melihat babi hutan yang semakin ganas, membuat Denosuke memperkirakan jika kondisi ini udah sampai ke tahap bencana. Meskipun Ulmanra mampu menyerang babi tersebut, tapi dia masih kalah dalam aspek lainnya. Karena tujuan kita adalah berburu, maka diperlukan niat membunuh untuk bisa mengalahkannya. Tanduk yang padat, cakar yang tajam, tari yang kuat, itu semua dimiliki babi hutan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sementara di pihak Ulmanra, dia tidak membawa senjata apapun, dan hanya mengandalkan pukulannya saja. Normalnya, makhluk lemah seperti kita biasanya memerlukan pedang, tombak, busur beserta anak panah, tembakan, bahkan bom sebagai senjata kita. Ulmanra menyadari jika dia kalah dalam hal itu. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak membawa senjata apapun? Karena melawannya dengan tangan kosong cukup sulit, maka Ulmanra akan mengeluarkan senjata andalannya. Dengan senjata di tangannya, maka duel yang sebenarnya baru saja dimulai. Babi hutan mulai ke-trigger saat tahu Ulmanra bawa senjata.
Seketika itu, dengan amarahnya, dia pun langsung berlari ke arah Ulmandra. Berkat dia yang mudah emosi, Ulmandra pun jadi bisa megangin taring panjangnya. Mengangkat tubuhnya ke atas, memutar-mutarkan bagian kepalanya hingga sampai terpelintir. Denosuke cukup ngeri dengan apa yang Ulmandra lakukan. Karena makanannya udah didapat, maka sekarang tinggal diolah saja. Nafsunya buat makan daging seketika itu langsung lenyap saat tahu jika sang daging ditangkap dengan cara yang sangat mengerikan. Babi hutan yang ditangkap langsung diserahkan pada klan babi. Loh, nggak marah? Karena semuanya dalam kondisi senang, maka waktunya bagi kita untuk makan babi buruan. Denosuke dan gua cukup kaget pas tahu jika klan babi ingin memakan jenisnya sendiri. Kemudian Denosuke juga cukup kaget dengan fakta Ulmandra yang bisa masak. Akan kuberikan padamu masakan daging yang sangat enak. Denosuke bertanya, jenis masakan apa yang akan Ulmandra buat? Ulmandra menjawab, memanggang di atas api membara. Dalam benak Denosuke, daging yang akan dipanggang itu hasil jadinya bakalan seperti ini. Tapi fakta kejamnya dibakar doang sama si merah dan udah jadi tuh daging bakar. Lah, katanya daging panggang, tapi kenapa yang jadi malah daging bakar sih? Apalagi dagingnya itu dibakar dalam kondisi yang sudah gosong lagi. Seperti kata pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Sebab pas Denosuke makan, ternyata sama aja anjing, nggak enak loh rasanya. Rasanya itu udah mirip kayak bensin loh. Kejam sekali perkataanmu. Lebih kejam lagi otak Anda yang memaksa saya untuk makan racun berbentuk makanan ini. Bila menyangkut soal makanan, kenapa engkau mendadak jadi pengkritik yang keras? Merasa makanan yang dibuat para warga lokal itu rata-rata pada hambar, akhirnya Denosuke mengambil tindakan. Untuk menghilangkan bau amis di daging, Denosuke akan merendamnya selama beberapa saat. Dikarenakan kandungan lemak di dalam daging babi sangat tinggi, maka proses memanggangnya itu perlu sedikit lebih jauh dari kobaran api, supaya sang daging matang dengan sempurna dan tidak gosong. Selain dipanggang, daging yang tadi juga akan dipadukan dengan jamur, sehingga terciptalah sup jamur daging. Dan inilah hasil akhir yang didapat dengan mengikuti langkah barusan. Saat dicoba masakannya, Ulmandra cukup kaget sama rasanya yang sangat enak dan serasa telah menikmati hidangan surga. Wih, berlebihan banget ya. Begitupun dengan para warga sekitar yang sepertinya cukup puas. Meski ngeri sih makan sesama jenis loh. Dari sini Denosuke akhirnya paham kenapa Raja Iblis selalu memintanya untuk kerjasama dengan negara lain. Itu semua bisa terjadi karena kerajaan iblis kekurangan sumber daya. Selain itu, mereka juga kekurangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya kerjasama dari pihak asing, Raja Iblis berharap negerinya perlahan bisa berkembang dan mampu mengatasi dua masalah tadi. Makanya, sebagai orang yang terpilih jadi prajurit surgawi, kita harus membuat perubahan. Ya, kau benar sekali. Berikutnya, Ulmandra mengajak Denosuke buat pulang. Dikarenakan hari udah malam, Ulmandra menciptakan bola api untuk dijadikan lampu penerang. Di tengah perjalanan, Denosuke memberikan saran supaya Ulmandra memperbaiki cara berpakaiannya. Tapi, apa yang Denosuke katakan ini sepertinya telah menyinggung perasaan Ulmandra. Pada awalnya, aku sedikit mempercayaimu, namun engkau malah mengkhianatinya. Pada akhirnya, engkau itu memanglah manusia yang tak paham dengan budaya kami para iblis. Denosuke terdiam kaget. Wah, saat tahu kritikannya menyakiti dia. Tapi Denosuke nggak paham di bagian mananya omongan dia yang menyinggung. Setelah itu, Denosuke menghadap Raja Iblis, memberitahunya jika posisi Raja Surgawi tidak pantas dia dapatkan.
seorang petinggi negara yang menyebabkan masalah internal tidaklah pantas untuk mengisi tahta itu. Tenanglah Uchimura, apa yang saat ini terjadi sudah biasa terjadi. Maka dari itu, aku memberimu perintah untuk segera berbaikan dengan Ulmanra, lalu menyelesaikan masalah ini. Untuk mengetahui letak masalahnya di mana, Denosuke langsung membuka kitab suci pemberian Raja Iblis. Dari kitab itu, dia melihat alasan kenapa para iblis suka pakai baju minim, karena mereka ingin memperlihatkan otot-otot di tubuh yang mereka peroleh lewat kerja keras. Bisa dikatakan, alasan kenapa kritikannya pada Ulmanra membuat dia berakhir marah, karena sebenarnya secara tidak langsung, Denosuke telah menghina usaha Ulmanra untuk memperlihatkan tubuhnya yang bagus. Ketika Denosuke menyesal atas perbuatannya, Ulmanra malah depresi, menangis, dan mengira Denosuke telah membencinya. Olulu bertanya, apa yang terjadi? Denosuke tidak memuji tubuhku, jawab Ulmanra. Olulu makin tidak mengerti. Setelah itu, kisah lengkapnya mulai Ulmanra berikan, dan akhirnya Olulu pun mulai mengerti. Alasan Denosuke mengkritikmu karena dia menganggap memperlihatkan tubuh itu bukan hal yang baik, karena akan terlihat seperti wanita murahan. Nani, kok bisa begitu? Padahal aku hanya memperlihatkan sedikit bagian tubuhku saja. Kalau begitu, selama ini apa pandangan dia terhadapku? Tentu saja sebagai wanita mesum. Hati Ulmanra langsung hancur sehancur-hancurnya begitu tahu akan hal itu. Setelahnya, dia meminta saran pada Olulu. Saran terbaik agar hubungannya dengan Denosuke bisa kembali seperti dulu. Olulu memberikan nasihat, tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Karena yang kita bicarakan ini adalah Uchimura sama. Yang sudah pasti, niat yang dia sampaikan padamu tidak bermaksud menyakiti hatimu. Seperti biasa, ketika ada masalah, Denosuke akan pergi ke sebuah kedai. Ketika berada di kedai, dia cukup terkejut sama penampakan pemilik kedai yang tersenyum. Karena baru kali ini loh, dia tersenyum setelah beberapa kali Denosuke datang ke sini. Dan ternyata itulah jawaban yang selama ini dia inginkan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Denosuke langsung segera bergegas menemui si merah. Tak perlu baginya untuk memusingkan masalah yang terjadi. Cukup katakan saja apa yang saat ini ingin hatimu ungkapkan. Begitupun dengan Ulmanra yang sama-sama mengungkapkan isi hatinya. Berkat kejujuran mereka berdua, kini suasana yang canggung pun mulai tercipta. Untuk meredam kecanggungan ini, keduanya mulai meminta maaf. Meski kita saling bertengkar, tapi kita bisa saling memahami setelahnya. Tidakkah kamu berpikir jika kita itu sangat cocok menjadi partner? Ulmanra langsung meleleh begitu mendengar kata-katanya dan mulai berasumsi jika Denosuke lagi nembak dia. Padahal aslinya mah, nih orang kagak paham makna dari perkataan yang dia ucapkan sendiri. Sialan kau Denosuke, udah ngebuat orang lain baper tapi elunya kagak peka. Melihat kontribusinya pada kerajaan iblis sangat besar, Raja Iblis memberikan Denosuke penghargaan. Denosuke merasa penghargaan ini tidak dia dapatkan seorang diri, makanya dia akan memberikan penghargaan ini kepada Ulmanra, selaku rekan yang selama ini membantunya. Sekali lagi, Ulmanra dibuat baper dan langsung marah karena terlalu malu untuk menerimanya. Denosuke malah bingung, kok marah ya? Ya mau dilihat bagaimanapun, lu tuh udah kayak ngelamar dia loh. Melihat Denosuke mendapat penghargaan, nampaknya membuat si misterius Burger Yuppie tertarik padanya untuk mengetahuinya lebih lanjut. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya.
Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!